Halo teman Motovun Indonesia, saat ini kalian sedang berada di rubrik bekas berkelas. Jadi kami akan membahas soal motor-motor second yang rasanya masih layak untuk dibeli dan masih worth it untuk dipinang bagi kalian. Nah, kali ini sekarang sudah ada Yamaha Lexi yang ini tuh lansiran 2018 ya, dia pertama kali diperkenalkan. Dan sampai sekarang 2023 ini belum ada pembaruan. Nggak tahu kenapa ya, apa yang terjadi sama Yim gitu kan. Entahlah. Lalu gimana kira-kira? Apakah Yamaha Lexi ini masih pantas untuk dipinang di tahun 2023 ini? Mari kita bahas kekurangan dan kelebihan dari motor satu ini. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh Yamaha Lexi ini tentu aja mesinnya teman-teman. Jadi dia ini basicnya menggunakan Yamaha Aerox 155 yang di bore down atau diameter pistonnya dikecilkan. Dia pakai diameter pistonnya 52 mm dan panjang langkahnya atau struknya itu sekitar 58,7 mm. Jadi mesin 125 cc-nya ini bisa dikatakan paling advance di antara kompetitornya karena apa? Dia menggunakan 4 katup. Kemudian juga ada VVA, variable valve actuator. Tentu aja bisa diajak berkendara dengan efisien sebelum putaran 6000 rpm ya, sebelum VVA-nya hidup. Dan bisa diajak agak seruntulan atau agak speeding gitu ya, dengan membawanya berjalan di atas 6000 rpm sampai si VVA-nya aktif. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan ini, pendingin cairan di sebelah kanan. Lalu juga dia ini secara fisik emang mirip banget ya teman-teman sama Aerox yang old. Jadi filter udaranya sama, cover seatnya sama, knalpotnya sama, swing armnya pun sama. Yang beda di swing arm itu paling tidak adanya dudukan dari suspensi sebelah kanan. Karena emang Lexi ini dudukan suspensinya sebelah kiri aja. Dengan begitu, mesin yang punya perbandingan kompresi sekitar 11,2 banding 1 ini, klaim tenaga maksimalnya berada di 11,9 PS di sekitar 8000 atau 9000 rpm. Dan torsi maksimalnya 11,3 Nm di sekitaran 7000 atau 8000 rpm lah sekitar itu. Gimana teman-teman? Ini benar-benar mesinnya paling expert di antara 125 cc lainnya sih. Berikutnya kelebihan dari Yamaha Lexi ini adalah dia punya posisi berkendara yang cukup nyaman di kelasnya juga teman-teman. Karena apa? Dia ini punya darah, ciailah. Dia itu kan satu keluarga sama Maxi Series ya. Yang khas akan stangnya tinggi, bisa selonjoran, terus juga ada windscreen-nya. Dan ini juga diterapkan di Yamaha Lexi ya, walaupun mungkin nggak senyaman yang kakak-kakaknya ya, atau seperti MX misalkan gitu ya, yang beneran bisa selonjoran. Ini beda karena emang di base-nya sedikit lebih kecil. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi nih, Lexi itu sudah dia menyediakan atau menyuguhkan ini nih. Jadi stangnya tuh cukup tinggi teman-teman. Kalau dibandingin sama Matic-Matic pada umumnya ya, stangnya tuh dari komstirnya yang di sini tuh dia naik gitu. Jadi kayak pakai stang pipa gitu ala-ala motor batangan. Makanya posisinya tinggi sehingga membuat lengan, kemudian juga pundak kerasa lebih rileks atau santai. Lihat tuh posisinya, enak banget kan. Belok pun juga masih aman, jauh dari paha pastinya kalau belok patah. Untuk tinggi 170 cm juga enak banget. Napak ke decknya, lihat nih kaki nggak terlalu gini, nggak terlalu gini juga. Ini tuh posisinya santai banget asli. Si dengkul nih atau si lutut ini nih nggak terlalu menekuk. Jadinya untuk berkendara lama tuh masih aman. Lalu di decknya juga dia menggunakan karet, jadi nggak terlalu licin dan sisi depannya landai. Efeknya apa? Pengendara itu bisa agak selonjoran seperti ini nih. Jadi kalau bawa motornya bosan atau pegel seperti ini, bisa agak selonjoran kayak gini. Ciri khasnya Maxi Yamaha ya. Nih, seperti ini. Kemudian juga dia joknya lebar, jadi bisa mengakomodir pantat pengendara dengan sangat sempurna. Kelebihan selanjutnya dari Yamaha Lexi ini adalah dia tuh punya karakter suspensi depan, suspensi belakang yang ini cukup bisa diandalkan ya teman-teman ya. Jadi untuk postur badan sekitar 60-70 kg itu tuh untuk berkendara tuh masih cukup banget lah. Artinya kedua suspensinya bisa meredam getaran atau meredam guncangan dengan sangat baik. Kemudian juga motornya tuh dengan bobot yang 114 kg nih untuk yang tipe S ini
rasanya masih cukup lincah sih untuk diajak cornering. Kemudian juga untuk meliuk-liuk itu masih lincah. Motornya juga nurut banget, nggak terlalu banyak gejala limbung yang dirasakan dari motor ini. Cuma emang kalau untuk berboncengan atau untuk membawa beban yang agak berat, suspensi belakangnya sih terutama ya, agak bottoming. Tapi itu sedikit sih. Kemudian untuk di sistem peremannya juga enak banget. Khasnya motor Yamaha di kelas 125, 150 tuh masih enak ya. Artinya ketika dia pakai kaliper yang cuma satu piston di depan aja tuh udah enak banget pakem. Lalu dia nih rem belakangnya masih tromol, sama seperti Aerox, belum kayak NMAX ya. Artinya dia belakangnya masih tromol. Dan enaknya tromol adalah sudah dilengkapi dengan parking brake system ini. Brake lock-nya inilah, atau smart brake system kalau nggak salah si Yamaha tuh nyebutnya. Jadinya sangat berguna saat kita parkir di kondisi jalan yang nggak terlalu rata, seperti turun atau nanjak. Kemudian juga saat menunggu lampu lalu lintas di persimpangan juga kita bisa pakai fitur ini. Jadinya motor nggak bergerak maju ataupun mundur. Seperti itu. Oke, kelebihan selanjutnya dari Yamaha Lexia ini adalah dia tuh punya 3 tipe, teman-teman. Jadinya bagi kalian calon pembelinya, baik yang ingin beli bekas atau beli baru, lebih leluasa memilih karena dia punya 3. Jadi ada varian standar. Yang standar itu ya basicnya Lexi lah ya. Kemudian juga yang tipe S ini satu step di atasnya. Pembedanya apa? Dia udah pakai smart key system, dilengkapi juga dengan answer back system. Kemudian juga dia udah pakai stop start system atau SSS di sini, stop and start system. Kemudian juga dia sudah menggunakan suspensi belakangnya pakai model tabung gitu, jadi kesannya lebih sporty. Dan juga tentu aja beda varian warnanya. Dan untuk yang tipe paling tertinggi itu ada tipe SA Base, itu dengan warna Maxi Signature ya kalau nggak salah ya. Dan itu satu step di atasnya yang tipe S. Dia tuh ada ketambahannya fitur ABS tentu aja, untuk mencegah roda depan yang mengunci ketika melakukan pengereman secara keras. Gitu. Jadi buat kalian yang mau beli ini second, kalian harus tanya dulu Lexnya tuh kira-kira tipe apa gitu kan. Jadi kalau yang tipe standar harusnya punya range harganya lebih rendah. Seperti itu. Setelah kita ngomongin kelebihan dari Yamaha Lexi, sekarang saatnya kita ngomongin kekurangannya. Yang pertama adalah perlu diakui kalau Yamaha Lexi ini punya desain yang cukup lebar ya teman-teman. Mungkin dia nggak terlalu panjang kayak kakak-kakaknya, tapi lebarnya itu cukup diturunkan di sini. Jadi emang agak menyulitkan ketika membawa Lexi itu di keadaan macet ya. Karena bisa dilihat nih, bodi depannya cukup lebar, stangnya lebar, bodi sampingnya lebar, dan bahkan filter udara juga knalpotnya ini lebih lebar daripada bodi sampingnya nih teman-teman. Jadi bener-bener mesti hati-hati banget kalau bawanya di kemacetan. Kalau mau nyelip-nyelip tuh harus pastiin gapnya muat gitu ya. Jangan sampai knalpotnya atau filter udaranya nyangkut di kendaraan orang lain. Begitu. Nah, lebarnya juga kerasa di jok. Seperti yang tadi sudah bilang, kalau joknya tuh enak lebar, bisa mengakomodir pantat dengan baik. Cuma sisi minusnya, dia itu jadi bikin kakinya ngangkang. Nah, bisa dilihat. Padahal tinggi joknya ini cuma 785 mm, teman-teman. Untuk pose 170 nih lumayan ngangkang. Jadinya kalau mau nggak terlalu ngangkang sih bisa. Duduknya agak maju dikit. Nah, atau turunin kaki satunya aja. Seperti ini, agak geser pantat ke pinggir ya. Dan itu pun sepertinya emang diakui juga oleh Yamaha. Karena apa? Mereka tuh menyediakan, astagfirullah, rambut. Karena mereka tuh menyediakan low down seatnya teman-teman. Jadi varian aksesoris dari Yamaha Lexi untuk jok yang sedikit lebih rendah dibandingkan jok standarnya gitu. Sayang banget ya. Kekurangan selanjutnya ada di sisi penyimpanan ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat di bawah stangnya itu cuma ada satu ruang penyimpanan, yaitu di sebelah kiri. Dan ini rasanya tuh nggak terlalu lebar. Walaupun cukup dalam sebenarnya, cukup dalam cuma nggak terlalu lebar dan sudah dilengkapi dengan power outlet. Tapi sayangnya belum juga dilengkapi oleh penutup nih. Jadinya kalau nge-charge smartphone ya harus ditutup-tutup gitu ya, jangan sampai nggak ada topi. Berhubung angin makin kencang dan makin gak kondusif rambutnya, jadi gimana kalau saya pakai kupluk dulu ya, sebentar. Nah. Ini lebih aman ya, walaupun tampilannya ya udahlah ya, yang penting nggak aur-auran rambutnya. Oke, jadi emang sayangnya
si Lexi ini emang nggak terlalu lebar, konsol boxnya nggak ada penutupnya juga, dan cuma ada satu ya di sebelah kiri. Gitu, di sini aja nih, kanannya nggak ada kosong. Walaupun di sisi tengahnya ini terdapat gantungan barang, gitu. Dan kompartemen kecilnya itu juga kerasa di bawah joknya. Jadi dibalik bodinya yang lebar, ternyata dia memiliki ruang bagasi dan tangki bensin yang nggak terlalu besar, teman-teman. Nggak tahu kenapa sih. Di sini ruang bagasinya emang sih lebar gitu ya, mengikuti bodinya, cuma nggak dalam. Jadinya untuk menyimpan barang pun agak terbatas sih. Barangnya nggak bisa yang terlalu tinggi, kemudian juga nggak bisa menumpuk barang terlalu banyak juga. Kalaupun mau naruh helm pun helmnya nggak bisa semua ya, nggak bisa sembarang. Helmnya cuma helm-helm tertentu yang mungkin selnya kecil atau mungkin helm klasik gitu ya, yang bisa ditampung di sini. Kemudian tangki bensinnya juga saya nggak tahu kenapa nih kecil banget nih. Kelemahan Lexi yang sangat kerasa sih. Padahal mesinnya tuh 125 cc, cukup bertenaga. Cuma kenapa dikasih tangkinya cuma 4,2 liter gitu ya, kayak motor 110 cc gitu kan. Ya sayang banget sih, makanya wajar kalau ada yang jual aftermarket kayak tangki-tangki tambahannya itu. Jadi kurang lebih jadi 6 liter lah, ya itu udah sedang banget. Kemudian juga karena tangki bensin yang kecil ini, rasanya si Lexi ini agak boros. Jadi sering mampir ke pom bensin. Padahal itu tuh karena kapasitasnya dia ya kecil. Makanya jadi rajin ngisi ke pom bensin. Padahal kalau kami uji sendiri ya, konsumsi bahan bakar Lexi ini kurang lebih itu dapat di angka 44,8 atau 44,2 km per liter lah, sekitar segitu teman-teman. Jadi ya sebenarnya cukup efisien. Cuma ya tangki bahan bakarnya kecil. Kelemahan lainnya di Yamaha Lexi ini adalah di era yang semakin modern. Sayangnya dia ini belum dilengkapi dengan lampu-lampu yang full LED ya. Jadi lampu LED-nya itu cuma dari lampu dekat dan lampu jauh aja. Sedangkan untuk DRL-nya, untuk lampu sein-nya, kemudian juga lampu sein belakang, stop lamp, ini semuanya masih pakai bohlam teman-teman. Jadi di 2023 ini rasanya tuh kayak kurang modern aja gitu ya. Rasanya tuh kayak jadul. Kemudian juga kekurangan lain, dan yang terakhirnya adalah motor ini sudah kurang lebih 5 tahun diluncurkan sejak 2018, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Perubahan tuh cuma ada perubahan warna dan stripping, udah itu aja. Sedangkan untuk perubahan facelift atau penambahan fitur itu belum ada. Sayang banget sih, padahal kayak kakaknya gitu ya, kayak NMAX, Aerox, bahkan X-Max itu udah ada pembaruannya. Sedangkan Lexi ini nggak tahu kenapa sampai sekarang belum ada. Ya semoga nantinya di pameran IMOS ya di akhir tahun ini, semoga Lexi ada pembaruan ya, minimal pembaruannya tuh lampu LED, kemudian juga terutama nih ya bagasi dan tangki bensin lebih baik atau lebih besar, sehingga pengendaranya akan lebih nyaman berkendara jauh dengan Yamaha Lexi. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi hasil impresi kami atau hasil pengetesan kami dan pendapat kami mengenai Yamaha Lexi ini. Jadi untuk Yamaha Lexi second, kalau kita cari-cari gitu ya di beberapa marketplace, dia tuh untuk tahun-tahun pertama gitu ya, 2018, 2019, dia tuh udah bisa didapatkan di range harga 11 jutaan lah. Cuman itu balik lagi sih, tergantung tipenya, kemudian juga kondisinya motornya, mulus atau enggak, juga kelengkapannya ya, misalkan faktur atau aksesoris atau lain-lainnya lah. Nah itu mempengaruhi harga jualnya juga. Nah menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya sih motor ini sebenarnya masih layak. Cuma ya kekurangannya tadi itu aja sih yang bikin rasanya ya Lexi agak kurang oke ya. Terutama di tangki bensin dan kapasitas bagasinya. Kalau gitu makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe channel Motovlog Indonesia. Jangan lupa komentar di bawah. Menurut kalian Yamaha Lexi ini gimana? Mungkin kalian ada yang udah pernah punya atau bahkan lagi baru mau beli gitu ya. Bisa diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel lain kita yaitu Motovlog Indonesia untuk melihat konten-konten mobil terbaru di sana. Lalu ada juga TikTok kami Motovlog Indonesia, dan jangan lupa baca-baca artikel terbaru di motovlog.id. Kalau gitu makasih nonton, jangan lupa. Ada selanjutnya. Bye.